Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ryansyah dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 205111253. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Ada dua materi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama yaitu tentang pribadi bertakwa, dan yang kedua yaitu tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pribadi bertakwa. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ciri-ciri orang bertakwa. Yang kedua, kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga yaitu takwa dan kesalehan pribadi. Dan yang keempat yaitu takwa dan kesalehan sosial. Ciri-ciri orang bertakwa. Ada beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa, seperti mengerti ilmu agama, sabar dan dermawan, mampu menahan amarah dan mudah memaafkan, menegakkan sholat dan rajin salat malam, menjauhi maksiat, dan menepati janjinya. Selanjutnya adalah kemuliaan orang yang bertakwa. Ada beberapa kemuliaan yang akan diterima oleh orang yang bertakwa, seperti mendapat pujian dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kesulitannya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketenangan, ditinggikan derajatnya, dan juga doanya akan mustajab. Yang selanjutnya adalah takwa dan kesalehan pribadi. Kesalehan pribadi lebih menekankan kepada ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Disebut dengan kesalehan pribadi karena lebih menekankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan pribadi ditentukan berdasarkan hablum minallah atau hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir dari pribadi bertakwa adalah takwa dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial menunjukkan pada perilaku orang-orang yang peduli terhadap nilai Islami yang berhubungan dengan nilai sosial, seperti bersikap sopan dan santun kepada sesama, saling tolong-menolong, memikirkan masalah umatnya, mampu berempati, memikirkan nilai sesama, dan sebagainya. Kesalehan sosial ditentukan berdasarkan hubungan hablum minanas atau hubungan manusia dengan manusia yang lain atau sesama. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam materi ini. Yang pertama, yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, relasi iman, ihsan, dan Islam dalam ajaran Islam. Yang ketiga, pengertian insan kamil. Dan yang keempat, pendidikan Islam dalam membentuk insan kamil. Poin yang pertama yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman. Iman berarti percaya atau menerima, atau meyakini dengan sebenar-benarnya dengan hati, menegaskan dengan lisan, dan mempraktikannya dengan perbuatan. Orang yang sudah mencapai derajat keimanan disebut dengan mukmin. Yang kedua yaitu pengertian Islam. Islam berasal dari kata al-Islam, yang berarti berserah diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki pengertian agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengikut dari agama Islam disebut dengan seorang muslim. Yang ketiga adalah pengertian ihsan. Ihsan secara bahasa berarti berbuat baik. Secara syara, ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan ramai ataupun sepi. Secara istilah, ihsan dibagi menjadi dua, yaitu ihsan kepada Allah seperti beribadah kepada Allah, dan ihsan kepada sesama seperti membantu kepada sesama. Poin yang selanjutnya yaitu relasi antara iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Kemudian, keyakinan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Pelaksanaan rukun Islam tersebut dilakukan secara ihsan sebagai upaya pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan sering diibaratkan sebagai segitiga sama sisi yang saling berkaitan dengan erat. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling berkait. Jadi, sebagai manusia yang bertakwa, kita harus meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Poin yang selanjutnya yaitu pengertian insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, insan dan kamil. Secara bahasa,
Insan berarti manusia, dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Kata insan mengacu pada sifat manusia yang terpuji, seperti kasih sayang dan mulia, yang mengarah pada hakikat manusia. Poin yang terakhir adalah pendidikan Islam membentuk insan kamil. Pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Lebih tepatnya, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama yang sesuai dengan ukuran. Sehingga dapat diartikan, pendidikan Islam akan membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna, karena pendidikan Islam melatih umatnya untuk membentuk pribadi yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga mampu mengangkat Islam ke tempat yang paling tinggi. Demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dijadikan pembelajaran atau nilai-nilai bagi kita semua. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.